Jadi anak-anak di sini dengarkan baik-baik. Kalau disuruh menulis ya menulis, kalau disuruh mengerjakan ya mengerjakan ya. Sebelum kita mulai, baiknya kita jargon dulu ya. Oke. Tepuk semangat. 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 Anak-anak bisa dibuka dulu bukunya semuanya. Kelas 4 hari ini pelajarannya tentang apa? PKN ya. Nah, hari ini kita belajar tentang pola hidup gotong royong. Oke, ada kan yang tahu apa itu gotong royong? Ada yang tahu? Nah, gotong royong itu tulisin ya. Oke, jadi gotong royong itu adalah kerjasama antara anggota masyarakat dalam mengatasi suatu masalah. Nah, coba anak-anak sebutkan gotong royong itu ada berapa sih? Coba lihat di buku. Ada 3 ya. Oke, yang pertama gotong royong itu ada yang di lingkungan sekolah, ada yang di lingkungan masyarakat dan juga kegiatan sosial. Nah, oke, teruskan. Oke, coba sekarang anak-anak sebutkan yang gotong royong di sekolah itu apa sih? Coba apa aja? Contohnya bersih-bersih, bersih-bersih sekolah kayak gitu ya. Nah ini pada buku ada gambar contoh-contoh. Nanti anak-anak sebutkan ini apa? Ini masuk di sekolah atau masyarakat apa? Sosial ya. Nah kalau ini termasuk apa ini anak-anak? Dia gambarnya bersih-bersih di sekolah, berarti ini termasuk gotong royong di sekolah. Pintar. Nah, kalau ini apa nih? Nah, kalau ini adalah contoh gotong royong di masyarakat ya. Ini adalah gambar. Di sini ada gambarnya orang-orang lagi gotong royong membersihkan sungai ya. Mungkin karena habis hujan, sekarang musim hujan ya, banyak sungai-sungai yang tersumbat ya, akhirnya banjir. Nah biar nggak banjir, jadi mereka bergotong royong untuk membersihkan sungai dari pencemaran yang ada, sampah-sampah yang mereka buang di sungai atau danau kayak gitu, paham ya? Nah, yang ketiga, nih gambarnya nih, contohnya kayak gini ya. Ini adalah contoh apa yang diberi kegiatan sosial. Kegiatan sosial itu berarti contohnya apa? Bakti sosial. Bakti sosial maksudnya itu kita memberikan pakaian, makanan ataupun tenaga kita untuk membantu orang-orang yang sedang kesusahan. Contohnya seperti di Palestina, atau contohnya juga orang-orang yang terkena bencana banjir tuh di Keraton sekarang lagi banjir kan. Nah mereka kan rumah-rumahnya kelelep air ya. Kelelep air berarti mereka butuh bantuan semuanya. Nah kalau butuh bantuan berarti anak-anak memberikan bakti sosial tenaganya anak-anak untuk membantu masyarakat. Nah membantunya bagaimana? Dengan memberikan sumbangan, bisa uang, apalagi sumbangan apa? Makanan bisa, apalagi baju dan juga yang lain-lain. Karena pastinya bajunya mereka banyak yang kintir. Ya, kintir apa sih? Ya, kena air ya, kena banjir, jadinya pastinya nggak punya baju gitu ya. Paham ya? Sekarang anak-anak menulis, ayo menulisnya. Coba di stop dulu menulisnya. Lihat dulu ya. Manfaat, jadi kita belajar dari arti, contohnya dan manfaat. Manfaat gotong royong itu ada 4 anak-anak. Nah, yang pertama, anak-anak selalu bareng-bareng sama orang, selalu bareng-bareng sama temannya. Nah, pasti akan membangun rasa kebersamaan ya. Rasa
Alda ada di sebelah timur. Nah kayak gitu. Berarti kalian kan punya jodoh masing-masing, punya tanggung jawab masing-masing. Maka kalian harus menyelesaikan tugasnya itu sendiri-sendiri biar cepat juga kayak gitu. Paham ya? Oke, sekarang anak-anak tulis dulu. Tinggal di kelas 5, nggak boleh rame ya. Silakan ditulis dulu. Oke, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, karena tadi Bu Guru kan habis dari kelas 4, karena anak-anak gurunya lagi sedang rapat, jadi sekarang Bu Guru yang menggantikannya. Nah, anak-anak hari ini belajar tentang apa? Tata surya ya? Oke, sudah berdoa belum? Belum. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita buka dengan keyakinan masing-masing dan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, sebelum kita mulai, kita jargon dulu. Tepuk semangat. 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 Oke. Nah, coba dibuka dulu bukunya anak-anak. Oh ya, Bu Guru lupa. Belum di absen ya? Oke. Coba dilihat kanan kirinya yang belum hadir siapa? Dimas. Oh, oke. Dimas belum hadir ya. Kemana? Ada yang tahu? Sakit. Oh, sakit. Ya sudah. Yang lainnya masuk semua ya. Bangkunya tidak ada yang kosong. Oke. Sekarang anak-anak silahkan dibuka halaman 50. Anak-anak di situ kita belajar tentang bab planet atau tata surya. Coba siapa yang tahu tata surya itu apa? Tidak tahu? Oke. Tata surya itu adalah susunan dari planet-planet yang ada di langit angkasa. Nah, jadi planet kita sekarang ada di planet apa anak-anak? Bumi ya. Nah ya, tahu semua bumi. Kalau kira-kira anak tahu nggak bumi itu ada di urutan planet keberapa? Nggak tahu? Oke, jadi bumi itu ada di susunan planet ketiga. Jadi paling pertama itu matahari habis itu Merkurius, Venus, baru yang ketiga bumi. Jadi kenapa kok di bumi itu panas? Kenapa kok kita itu panas? Jadi bumi itu ada di urutan ketiga. Memang dia itu sedikit dekat dengan matahari, makanya di bumi panas kayak gitu. Tapi ada juga bagian bumi yang tidak terkena matahari. Ada. Jadi bumi itu dia sama nih bulat ya. Bulat. Nah, ini bulat. Jadi bumi itu muternya gini Cah. Nah, muternya tuh ke samping. Jadi yang di atas ini adalah kutub utara, yang di bawah dia kutub selatan. Makanya yang di tengah-tengah ini namanya garis khatulistiwa. Nah, Indonesia ada di garis khatulistiwanya. Makanya kenapa kok di Indonesia cuma ada 2 musim, musim kemarau dan musim penghujan. Nah, itu karena salah satunya kita ada di garis khatulistiwa. Itu adalah sekilas dari tata surya bumi ya. Apakah paham? Paham ya? Nah, sekarang silakan anak-anak dibuka buku tulisnya, kita menulis terlebih dahulu. Oke, silakan anak-anak tulis terlebih dahulu. Yang ada di sini. Setelah itu guru tinggal di kelas 4 lagi. Oke, silakan ditulis terlebih dahulu. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Selesai ya? Materi selanjutnya adalah kita belajar tentang nilai-nilai yang terkandung di goals. Selanjutnya nilai yang terkandung yaitu pastinya yang pertama bisa saling membantu satu sama lain. Yang kedua kita memiliki rasa tanggung jawab tadi
biasanya ada di semua negara, tapi itu enggak belum tentu ada di semua negara juga ada, karena ini perlu orang-orang yang mempunyai hati nurani yang bagus kayak gitu, yang bisa melakukan gotong royong. Nah, sebelum guru tinggal lagi, silakan anak-anak mengerjakan soal ini. Oke, silakan anak-anak mengerjakan soal ini. Guru tinggal dulu di kelas ini. Oke, jangan lama ya. Oke anak-anak, coba dilihat dulu semuanya. Jadi bumi itu adalah satu-satunya planet yang dapat kita tinggali. Kenapa kok satu-satunya? Karena bumi itu salah satu planet yang benar-benar bisa dihuni. Maksudnya apa sih Bu? Yaitu karena ada oksigennya, ada airnya, ada tumbuh-tumbuhannya, tanahnya subur ya. Itu adalah ciri-ciri dari planet yang bisa dihuni. Nah, orbit bumi itu bumi mengorbitkan matahari dalam bentuk elips ya. Elips itu bukan lingkaran sepenuhnya, tapi dia agak lonjong ya. Nah, komponen bumi itu ada beberapa lapisannya. Ada litosfer, atmosfer, hidrosfer, dan biosfer. Litosfer itu adalah darat dan laut. Lalu yang biosfer itu adalah manusia, tumbuhan, dan hewan ya. Sedangkan atmosfer itu apa sih anak-anak? Atmosfer itu lapisan yang mengelilingi bumi. Jadi sebelum pernah lihat roket, pernah ya? Kalau roket itu dia naik ke atas, terus dia kayak produk meledos di langit. Nah, di langit meledos itu berarti dia roketnya itu menembus lapisan atmosfer. Jadi lapisan atmosfer itu sama kayak lapisan air ya, lapisan air. Jadi air kalau kita renang nih, kita atau kita nyemplung batu di air, belum. Nah, air kan airnya deras gitu ya, sama. Lapisan atmosfer juga kayak gitu. Jadi kayak sama kayak air kayak gitu. Atmosfer itu yang melindungi bumi agar cahaya matahari itu masuknya itu tidak berbahaya. Maksudnya melindungi dari sinar matahari yang seperti UVA, UVB seperti itu ya. Karena UVA, UVB itu salah satu cahaya matahari yang bahaya bagi kulit. Bisa kena apa coba? Bisa kena kanker kulit. Nah, makanya dilindungi sama Allah itu diciptakan yang namanya lapisan atmosfer untuk melindungi bumi. Lalu yang ketiga ada lapisan hidrosfer. Hidrosfer itu seluruh air yang ada di bumi. Nah, apa aja air yang ada di bumi? Ada laut, sungai, danau. Nah, itu adalah lapisan-lapisan hidrosfer. Ya, hidro itu adalah air. Ada lagi contohnya apa coba? Lapisan air yang kecuali danau, sungai, dan laut apa? Ada yang tahu? Enggak ada ya. Contohnya adalah kutub es. Kutub es itu kan dia, itu kan es bukan air. Nah, sampai tahu nggak? Kalau kalian air kalau masuknya di kulkas jadi apa? Es toh. Sama berarti kutub es itu adalah es air yang membeku. Jadi dia itu adalah juga lapisan hidrosfer kayak gitu, paham ya? Lalu yang kedua ada bentuk dan ukuran bumi. Bumi itu berbentuk bulat ya. Nah, diameter bumi itu sekitar diameter itu luasnya ya atau panjangnya dari sisi yang atas sampai sisi ke bawah atau dari kanan ke sisi yang kiri. Dia adalah diameternya 12.742 km. Nah, kelilingnya bumi, kelilingnya itu mulai muter sampai muter lagi, itu adalah 40.075 km. Jauh banget ya. Lalu yang ketiga ada gerakan bumi. Nah, gerakan bumi itu jadi bumi itu muter bisa menghadap matahari, dan juga ada yang sisi gelap itu tidak menghadap matahari. Nah, itu yang menyebabkan bumi terjadi namanya siang dan malam. Itu adalah namanya rotasi bumi berputar. Ada juga nih, ada yang namanya revolusi. Revolusi itu adalah perubahan musim. Jadi musimnya bisa, kalau di Indonesia
musimnya ada dua, apa aja juga? Oke, penghujan dan kemarau. Ada juga Bu yang musimnya ada yang musim gugur, ada yang musim salju. Nah itu bagi orang-orang, bagi negara yang tempatnya di buminya itu tidak melewati garis khatulistiwa seperti yang dulu tadi jelaskan. Jadi Indonesia ada di garis khatulistiwa. Semua yang ada di garis khatulistiwa itu pasti mengalami musim penghujan dan kemarau. Maka dari itu yang ada di garis khatulistiwa itu dia termasuk negara tropis, ada juga yang subtropis ya. Kayak gitu, paham ya? Lalu yang keempat ada bagian bumi. Bagian bumi itu ada daratan dan lautan ya. Sistem tata surya, nah ini anak tata surya itu seperti ini ya, kayak gini. Jadi tata surya itu dimulai dari matahari. Matahari itu adalah sumber kehidupan kita. Bayangkan kalau matahari gak ono, matahari ini gak ada, kita gelap terus menerus akhirnya kita ngantuk terus menerus ya, kita tidak akan beraktivitas dan kita tidak akan mempunyai vitamin yang namanya vitamin D. Ya, vitamin D itu yang ada untuk membentuk tulang-tulang kita. Jadi tulang kita kuat karena adanya matahari, adanya vitamin D ya. Bayangkan kalau tidak ada matahari, kita tidak punya vitamin D, tulang kita loyo, akhirnya kita tidak semangat, semangat untuk melakukan kegiatan ya, karena kita tidak punya tenaga, ya kan? Kayak gitu. Nah, setelah matahari itu ada yang namanya Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Terakhir Neptunus. Gitu ya. Merkurius dia adalah planet terdekat dengan matahari. Bayangno, kita yang jauh aja masih panasan. Dah hati sing dekat dengan matahari pastinya kuat sih polar. Maka dari itu ya, Merkurius itu dia merah warnanya ya, karena dia paling dekat dengan matahari dan juga planetnya tidak boleh dihuni nih anak-anak. Karena apa? Lemahnya panas, kali nginjek panas. Umum sih rasanya ya. Yang kedua ada planet Venus. Venus adalah satu hari di Venus lebih lama dari satu hari di bumi. Jadi kalau di bumi itu ada 24 jam, di Venus itu lebih lama jam 20 itu 50 jam dari yang lain kayak gitu ya, lebih lama jamnya. Yang ketiga ada bumi, yang keempat ada Mars. Nah, Mars itu juga warnanya merah nih. Nah, Mars memiliki 2 bulan. Kalau di kita di bumi ada berapa bulannya? 1 ya. Kalau di Mars itu ada orbitnya itu bulannya ada 2 ya. Lalu yang kelima ada Jupiter. Jupiter juga dia adalah planet paling besar. Jadi di antara planet, lihat ya, kita aja yang besarnya kayak gini, bumi itu nggak ada apa-apanya, kecil tuh, kecil ya. Lebih besar Jupiter. Jupiter itu adalah planet yang paling besar. Lalu yang keenam ada planet Saturnus. Saturnus ini adalah planet yang paling istimewa karena apa? Dia memiliki cincin yang melingkar. Cincin kayak cincin ya. Padahal ini di sebelah-sebelahnya. Nah, ini cincinnya itu dia itu berbentuknya bukan cincin kayak pelangi gitu enggak aja. Jadi dia itu batu-batu yang mengambang, membentuk cincin dan melingkari planetnya. Itu adalah Saturnus. Nah, lalu ada Uranus. Uranus itu karena dia jauh sekali dari matahari, jadi dia tuh dingin sekali. Uranus dan Neptunus itu adalah planet terdingin karena terlalu jauh dengan matahari. Makanya mereka warnanya itu menjadi biru kayak gitu. Paham ya anak? Coba kita nyanyikan dulu. Planet-planet di tata surya. Yang pertama namanya matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus kayak gitu. Paham ya?
dibuka buku LKS penilaian sumatif halaman 60 dibuka. Nah, silakan anak-anak kerjakan A, B, dan C-nya tentang bab tata surya. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Nanti Bu Guru tinggal lagi. Oke? Silakan dikerjakan. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah ya? Oke, mungkin itu saja pelajaran pada hari ini. Silakan anak-anak kemas-kemas dan persiapan pulang. Oke, sudah ya? Persiapan. Oke, berdoa mulai. Oke, selesai. Oke, terima kasih anak-anak untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dikerjakan anak-anak? Oke, silahkan dikumpulkan kalau yang sudah. Oke, setelah Bu Guru lihat, anak-anak alhamdulillah banyak yang nilainya 70 ke atas ya. Mungkin memang kalau tentang tata surya ini sangat gampang mungkin bagi anak-anak ya. Oke, mungkin itu saja anak-anak. Jadi guru ulang lagi ya. Jadi bumi itu ada di urutan ke berapa anak? Ketiga ya. Dia yang pertama tadi planet apa? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, dan Uranus. Oke, mungkin itu saja hari ini. Mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.